Heboh nih, diduga data negara bocor dan dijual murah? Apa-apaan ini? Kok bisa? Benarkah? Ditulis oleh Daeng. Mengejutkan pemirsa. Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan kabar mengejutkan bahwa data sensitif dari Kementerian Perhubungan, Kemenhub, dan Inavis, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, diduga bocor dan dijual di dark web. Kabarnya, informasi ini mencuat setelah sebuah laporan dari sumber terpercaya mengungkapkan bahwa data tersebut dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari 1.000 hingga 7.000 dolar Amerika. Kebocoran data ini tentunya menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat dan menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan data di Indonesia. Apakah benar demikian? Kok bisa-bisanya kalau ini beneran terjadi? Soal kebocoran data ini memang masalah serius, dan ini merupakan ancaman nyata bagi keamanan nasional. Bocornya data dari Kemenhub dan Inavis bukan hanya sekedar pelanggaran privasi, tetapi juga ancaman serius bagi keamanan nasional. Data yang bocor dapat mencakup informasi pribadi, rekam jejak kriminal, hingga data sensitif lainnya yang bisa disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Dengan harga yang mencapai ribuan dolar, data ini tentunya menjadi incaran empuk bagi penjahat cyber yang ingin memanfaatkannya untuk berbagai kejahatan, mulai dari pencurian identitas hingga penipuan. Bagaimana persepsi masyarakat soal berita ini? Dan apakah berita ini adalah sebuah teknik politisasi untuk tujuan tertentu? Atau memang adalah sebuah kewaspadaan? Namun, dari beberapa pengalaman, memang masalah keamanan data di Indonesia masih dipertanyakan. Kabar bocornya data ini jelas saja akan memperburuk persepsi masyarakat mengenai keamanan data di Indonesia. Banyak yang mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi warganya. Padahal, dalam era digital seperti sekarang, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan data sangat krusial. Kebocoran data ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem keamanan cyber di berbagai lembaga pemerintahan, yang seharusnya menjadi benteng terkuat dalam menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Dan bagaimana peranan Kominfo yang dipimpin oleh Budi Ari Projo dan lembaga terkait? Menyikapi situasi ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo serta lembaga terkait harus segera mengambil langkah tegas. Berikut beberapa usulan peranan yang bisa dilakukan. Itu pun kalau Kominfo dan lembaga terkait paham soal keamanan data ini. Bukan hanya asal blokir Twitter atau putuskan koneksi internet ke Vietnam dan Kamboja. Bukan itu cara dan solusinya. Cara itu adalah sebagai berikut. Pertama, audit keamanan cyber. Kominfo harus melakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan cyber di seluruh lembaga pemerintahan, termasuk Kemenhub dan Inavis. Audit ini bertujuan untuk menemukan dan menutup celah keamanan yang ada. Tapi, apakah Kominfo atau Budi tahu membaca celah-celah itu? Atau pura-pura bisa baca, lalu ambil kesimpulan, iya, udah kita blokir itu. Kedua, peningkatan sistem keamanan. Implementasi teknologi keamanan terbaru, seperti enskripsi data atau sistem deteksi intrusi, harus segera dilakukan. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai terkait keamanan cyber sangat diperlukan. Tapi lagi-lagi, ini akan bermain anggaran ya, dan anggarannya bisa jadi bancakan. Tidaklah, yakinlah mereka itu orang-orang jujur kok. Percaya deh. Ketiga, regulasi dan penegakan hukum. Kominfo harus memperketat regulasi mengenai perlindungan data dan memastikan adanya penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran keamanan data. Pelaku kejahatan cyber harus mendapatkan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera. Keempat, sosialisasi dan edukasi publik. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi diri dari ancaman cyber. Ini standarnya. Tetapi,
keamanan terbesar tentu saja adalah negara atau pihak yang berkuasa. Rakyat mah ikut saja ketika diminta didata dirinya untuk terima bansos. Ya, ikut saja, meskipun yang terima bansos tidak sesuai dengan data. Gitu kan? Jadi, kebocoran data dari Kemenhub dan Inavis adalah panggilan bagi seluruh pihak terkait untuk memperkuat sistem keamanan data di Indonesia. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, kita bisa memastikan bahwa data pribadi dan sensitif masyarakat terlindungi dengan baik. Masyarakat pasti berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk segera bertindak dan memperbaiki sistem keamanan yang ada. Kalau benar terjadi ya, tetapi kita lihat saja ke depannya. Jika negara ini dirugikan atau bangsa ini dirugikan dan terkait masalah data itu, berarti memang ada kebocoran kan? Begitulah, bocor-bocor. Cor, cor, cor.